Halo Kak Gana. Halo Mbak. Apa kabar nih? Baik. Kemarin tahun lalu udah main-main ke Brilio, tahun ini main-main ke Brilio lagi. Kira-kira mau ngobrolin tentang apa sih Kak? Kita mau ngobrolin Sounds The Sounds Project ya, pastinya. Iya. Terus ngomong-ngomong sebelumnya nih aku pengen tahu deh, Kak Gana nih emang background-nya nih suka musik ya? Iya pasti, karena kan kebetulan profesinya bikin event musik ya, pasti ya harus suka musik juga gitu, karena memang awalnya dari kecintaan suka dengerin musik, suka datang ke konser, akhirnya bikin festival sendiri, kurang lebih kayak gitu sih. Sejauh ini nih pengalaman Kak Gana bikin event musik nih, itu tuh gimana sih Kak? Boleh diceritain gak sih dari awalnya kenapa bisa akhirnya bikin The Sounds Project ini? Iya awalnya memang datang-datang ke konser gitu, konser dalam maupun luar negeri, datang-datang ke festival juga yang kayak dulu tuh ada festival Java Jazz, Java Rockinland dan lain-lain waktu zaman SMA kuliah lah. Terus ngeliat wah kayaknya seru juga nih bikin konser ya, ngehibur orang yang datang gitu. Terus memang waktu itu kuliah kebetulan dikasih kepercayaan buat bikin event-event di kampus kecil gitu. Oh, awalnya di kampus juga. Di kampus kan di Gunadarma tuh di Depok. Akhirnya waktu itu di Gunadarma nggak banyak event musik juga, tapi akhirnya coba bikinnya kecil-kecilan di kampus. Habis itu tahun 2015 coba bikin di luar kampus konser gitu, 5 band yang main, cuma ada Naif, ada Payung Teduh, Efek Rumah Kaca, sama satu lagi Sore kalau nggak salah. Terus makin kesini suka nonton konser karena suka musik. Setelah bikin festival tuh ternyata kadang-kadang konser sama festival itu malah kadang lebih penting daripada musiknya itu sendiri, karena itu memang wadah buat bener-bener menikmati musik, experience musik. Ibarat tingkat tertingginya lo nonton konser kan, dibanding dengerin aja gitu. Iya. Experience-nya lah beda ya Kak. Sampai akhirnya dari 2015 sampai sekarang 2023 si Sounds Project ini udah jadi festival besar kan. Yang 3 hari, terus ada 80 band besok yang main dari dalam maupun luar negeri gitu. Jadi memang awalnya dari kecintaan musik dulu sih pasti. Kendala apa sih Kak yang paling sering dihadapin saat bikin event ini? Ya bikin festival sih kompleks ya, terutama festival yang kayak Sounds Project itu kan multi panggung, panggungnya ada banyak, ada 5, band juga yang main ada puluhan, hampir 100 malah. Ya pasti kompleksnya koordinasinya sih, karena kita ada banyak pihak juga kan, ke artis, ke kru artis, ke production team kayak yang ngurus sound system, panggung dan lain-lain, terus ke pihak-pihak lain seperti media dan sponsor gitu. Jadi memang yang paling rumit di sisi koordinasinya lah, karena memang festival ini kan ngumpulin banyak pihak dalam satu tempat ya, terutama juga untuk audiensnya juga kita mesti prepare segala macam, safety-nya, apalagi kalau Sounds Project itu kan yang datang udah 20 ribuan orang per hari, jadinya memang safety-nya kita persiapin. Terus dari sisi cost juga kita harus persiapin juga, dari sisi sponsor dan tiket pemasukannya harus dipikirin juga. Apalagi kalau festivalnya makin besar ya, tantangannya juga makin sulit. Ada nggak sih Kak kendala yang masih diinget kayak, tapi maksudnya jadinya pengalaman gitu? Ya mungkin tahun lalu ya, karena tahun lalu kita kan abis nggak bikin festival lagi selama 2 tahun ya. Yang besar ya, COVID. karena pandemi. Jadi pertama kali bikin lagi di 2022, jadi lumayan waktu tahun lalu tuh lumayan deg-degan lah. Maksudnya udah lama nggak ngedirect festival lagi nih, terakhir 2019, karena 2020-2021 kan COVID ya. COVID, dan paling bisa bikin konser kecil lah. Ini akhirnya tiba-tiba dihadapin dengan penonton yang kurang lebih 60 ribu gitu, nih gimana ya, deg-degan aja sih jadinya. Sebenarnya semuanya aman, cuma sebelum hari H tuh pasti masih kepikiran nih, lancar apa enggak. Dan tahun ini tahun ketiga kita tambah jadi 3 hari, nggak sedeg-degan yang tahun kemarin, karena tahun kemarin udah 2 tahun nggak bikin festival gitu, jadi lebih nervousnya lebih berasa. Sekarang udah nggak terlalu lah. Terus tahun ini nih Sounds Project 2023 tuh di tanggal berapa Kak? Boleh di-spill nggak? Sounds Project itu akan ada di 11-12 Agustus 2023 di Eco Park Ancol, jadi akan ada kurang lebih 80 musisi dari dalam maupun luar negeri, dari Indonesia maupun internasional gitu. Jadi banyak juga nama-nama besar di situ, ada Noah, Tulus main. Ada luar negerinya juga kan Kak? Iya, kita juga seperti biasa Sounds Project tiap tahun ada international artis ya. Tahun ini kita ada Mike Ayers dari Amerika, terus ada The Black Skirts dari Korea Selatan, sama ada Vacation dari Australia. Jadi setiap harinya ada international artis. Jadi memang kita mencoba showcasing musik sepenuh mungkin, talenta Indonesianya juga yang terbaik,
Terus international artisnya juga kita selipin di situ, jadi memang 3 hari bakalan jadi pengalaman musik yang penuh buat semua audiens yang datang. Lokasinya sama nggak seperti tahun lalu ya? Iya, cuma kita tahun ini memang nambah 1 hari. Jadi kita memang setiap tahun pengen lebih baik dari tahun sebelumnya aja. Ya mungkin kita nggak tahu tahun depannya nambah stage-nya jadi 6 atau artisnya lebih banyak gitu. Tahun lalu tuh kepenuhan untuk 2 hari, jadi kita bagi ke 3 hari gitu. Iya lumayan sih, aku kan datang juga tahun lalu. Apalagi yang di dalam ya Kak. Iya. Tapi tetap akan ada indoor juga. Ada indoor, tapi memang tahun lalu tuh yang datang mungkin kapasitasnya 25 ribuan, tahun ini kita kurangin jadi per hari cuma 20 ribu. Tapi kita buka area baru juga kok, jadi kan tahun lalu tuh jembatannya cuma 1, sekarang udah 2. Jadi memang areanya kita buka dan masih banyak area venue yang belum kita buka, bisa kita buka di tahun-tahun berikutnya. Terus kira-kira ada nggak sih Kak perbedaan antara The Sounds Project yang 2022 atau dan sebelum-sebelumnya sama yang tahun ini nih, kira-kira gimana Kak? Iya pastinya lebih banyak band yang main, terus lebih banyak opsi juga penonton mau nonton siapa. Dan experience-nya lebih banyak juga karena ada 5 stage dan kalian bisa berpindah-pindah stage sesuai dengan apa yang mau kalian tonton. Terus ya pasti activity juga banyak banget yang udah kita prepare gitu, baik dari kita sendiri maupun dari sponsor yang kerjasama sama kita. Pasti pengalaman festivalnya juga lebih penuh karena talenta-talenta yang kita mainin juga sudah terkurasi dengan baik, semuanya populer gitu dan punya masa yang banyak gitu kebanyakan. Jadinya memang kita fokus kepada gimana nonton konser dan all round semua ada di situ sih. Terus kan tadi Kakak ada nyebutin 3 nama yang artis luar negeri ya. Kenapa sih memilih 3 itu Kak? Kalau artis luar negeri memang kita ada proses kurasi tersendiri ya yang pasti. Yang pertama kita udah ada beberapa nama yang kira-kira akan di booking. Habis itu turunannya kira-kira mereka tanggalnya bisa apa enggak. Kalau udah ya tinggal proceed to contract dan memang untuk tahun ini yang available mereka bertiga sih. Ada beberapa band yang mau kita bawa juga kebetulan lagi nggak tur ke Asia gitu. Oh oke. Jadinya mungkin tahun depan. Terus boleh nggak sih Kak diceritain nih gimana persiapan di The Sounds Project 2023 ini? Persiapannya ya lumayan lebih panjang dari tahun lalu karena tahun lalu tuh kan kita masih bingung bisa bikin konser apa enggak, jadi persiapannya mepet. Tahun ini lebih panjang dan festival juga lebih besar, jadi persiapannya so far sih karena ini udah 10 hari lagi ya, jadi udah tinggal jalan aja sih, tinggal ngecek aja semua detail dan teknis dan berdoa aja semoga semua lancar. Terus persiapan di 2023 ini ada pengalaman seru nggak sih Kak? Ya karena kita pertama kali 3 hari jadi ada challenge baru yang kayak gimana caranya orang tetap membeli tiket di hari Jumat. Hari Jumat tuh biasanya agak susah Iya, karena orang masih kerja kerja. dan lain-lain. Dan akhirnya kita pakai headliners internasionalnya di hari Jumat, jadinya lumayan rata lah antara ketiga harinya. Sama perizinannya juga karena tahun lalu 2 hari, sekarang 3 hari juga, jadi beda juga skemanya. Apa sih harapan Kak Gana nih di The Sounds Project 2023 dan tahun-tahun berikutnya? Kalau harapan untuk Sounds Project ya pasti lebih baik dari tahun sebelumnya aja. Nggak banyak harapan, cuma harapannya sih karena Sounds Project ini awalnya acara kampus ya, jadi makin banyak anak muda yang berani buat bikin festival. Tapi bener gitu festivalnya. Dan kita setiap tahun juga harapannya masih bisa meregenerasi tim. Kita juga ada program internship kan, anak-anak kampus buat belajar bikin festival yang bener tuh seperti apa. Dan mereka bener-bener diterjunkan langsung gitu buat bikin festivalnya dan memang berharap ada regenerasinya sih, jadi makin banyak anak muda yang berani terjun ke industri musik, penyelenggaraan konser tuh buat profesinya mereka kayak gitu. Karena kan belum ada sekolahnya juga tuh. Sama kedua ya bisa menghibur semua orang yang datang sebanyak-banyaknya. Terus kan kayaknya makin tahun juga makin banyak festival berbagai macam gitu Iya. ya. Gimana sih Sounds Project menyikapinya? Maksudnya kayak dia punya pasarnya sendiri apa segala macam, apa pengen jadi kayak gimana gitu? Kalau menyikapi banyak festival itu ya baik. Cuma kan banyak juga festival yang cancel, yang apa ya istilahnya, bodong ya, festival bodong ya. Kalau sekarang ngetrennya kayak gitu ya. Iya kalau kayak gitu ya merusak industrinya sih. Kalau lancar-lancar aja, acara jalan-jalan aja sih kita support. Justru makin banyak konser makin banyak karena anak muda di Indonesia yang nonton konser tuh banyak banget. Bisa satu weekend ada 5 konser dan semuanya ada yang datang gitu. Iya, betul. Bisa kayak gitu berarti kan orangnya banyak banget dan industrinya jadi berkembang banget gitu. Kalau nentuin tanggalnya susah nggak sih Kak? Kayak kan banyak konser tiap minggu gitu, nentuin tanggalnya tuh susah nggak sih? Nggak terlalu, tapi kalau nentuin tanggal tuh kan harus hati-hati juga ya. Tapi kalau Sounds Project ini karena jauh-jauh hari,
kita prepare jadi nggak terlalu repot sih kalau nentuin tanggal. Jadi kayak udah dari jauh-jauh hari dulu ya Kak? Jauh-jauh hari sama karena Saus Project sekarang festival besarnya udah ke-6 dan ini udah tahun ke-8 kita ya bikin acara musik, mau konser kecil ataupun festival besar. Jadi udah punya loyal market lah, dalam artian Saus Project udah familiar lah di penonton konser gitu. Jadi soal tanggal berapa ya tetap diikutin sama mereka gitu. Jadi nggak terlalu worry lah soal tanggal sebenarnya. Kira-kira tiket tuh udah kejual semua apa masih bisa dibeli Kak? Masih bisa dibeli sih sebenarnya di www.sausproject.com, tapi sekarang so far penjualannya udah 90% lah. Jadi kayak yang belum beli, ini beli dari sekarang. Beli dari sekarang. Kalian langsung cek aja Di www.sausproject.com. Oke Kak Gano, makasih udah ngobrol banyak tentang pengalamannya dari Sama-sama awal dong. bikin festival kecil, akhirnya sekarang gede, dan udah diceritain juga tentang Sounds Project. Jadi kayak kita tunggu dan kita buat seru-seruan di Sounds Project tahun ini. Thank you Brilio.